Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Bapak Ahyar selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen informasi. Sedikit coach, orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Saya Betty Rahayu Dwiandayani dengan NIM 2020-008-024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah perangkat manajemen yang dipergunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengelola perusahaan secara baik dan sistematis. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Pada lingkungan berbasis komputer, sistem informasi menggunakan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan telekomunikasi, manajemen basis data, dan berbagai bentuk teknologi informasi lain dengan tujuan mengubah sumber data menjadi berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Sistem informasi perencanaan di dalam suatu organisasi, lembaga, dan perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti memanfaatkan sumber daya, dokumen, teknologi, akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang berpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu perpaduan antara sistem dengan sumber daya manusia atau SDM yang digunakan sebagai pejuang pengelola informasi dalam suatu lembaga dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi manajemen menggambarkan ketersediaan suatu rangkaian data yang cukup lengkap yang disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Next, tujuan sistem informasi adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Next, fungsi sistem informasi. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang 2, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Next, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, dan negara. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas pendidik sebagai pendidik profesional meliputi mendidik, mengajar, melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik. Umumnya di dunia pendidikan
Penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. Kedua bidang ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, manajemen menilai pendidikan sebagai penggerak pada sistem informasi manajemen pendidikan sekaligus sistem informasi pendidikan sebagai penentu proses pendidikan manajemen pendidikan. Masyarakat menempatkan pendidikan pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang pendidik diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa pendidik berkewajiban mencerdaskan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Pendidik sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan baik dari strategi pengalaman, pengetahuan, maupun ketersediaan waktu. Dalam kondisi yang demikian, orang tua menyerahkan anaknya kepada pendidik di sekolah dengan harapan agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan peran pendidik, maka pendidik harus mampu memakai pembelajaran serta menjadikan pembelajaran tersebut sebagai ajang membentuk kompetensi dan perbaikan kualitas pendidik peserta didik. Next. Bentuk penerapan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui satu server. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengembalian keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemanfaatan sistem informasi manajemen khususnya dalam bidang pendidikan sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam hal pengelolaan administrasi akademik, administrasi pelaporan, dan pegawaian. Masih banyak lagi bidang-bidang yang lain untuk membutuhkan layanan sistem informasi manajemen pendidikan ini. Kebutuhan aplikasi database yang dapat pengelolaan data dan informasi sekolah, manajemen sekolah atau dan komite-komite pembelajaran juga menyangkut kebutuhan untuk menjadikan laporan-laporan dari sekolah secara cepat dan valid kepada instansi terkait seperti laporan ke Dinas Pendidikan, kabupaten, kota, atau provinsi maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Sistem informasi manajemen dapat mempermudah pihak lembaga dalam menggunakan serta memproses informasi pendidikan yang lebih ideal. Selain itu, juga banyak orang yang merasakan manfaat dan adanya sistem informasi manajemen seperti waktu yang lebih fleksibel dan menghemat biaya. Penerapan sistem informasi manajemen serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan sekaligus tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Sistem informasi bertujuan dalam menyampaikan informasi-informasi terkaitan pembelajaran atau informasi lembaga. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengelola dan dalam pembelajaran jarak jauh. Next. Tujuan dibangunnya sistem informasi berupa aplikasi pada sistem informasi pendidikan. Yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setaranya dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar bentuk bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dengan pemakai sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan.
Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Next, dampak penerapan sistem informasi manajemen pendidikan terhadap etika dan sosial. Teknologi informasi pada organisasi pendidikan adalah kinerja organisasi lebih efisien karena teknologi informasi dapat menghapus posisi penyambung komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan, juga menghapuskan batasan waktu untuk operasi internasional. Selain itu, peserta didik atau mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan berbasis internet yang bisa disebut dengan e-learning, sehingga pembelajaran lebih praktis dan hasil atau mutu dari pembelajarannya lebih praktis dan tidak kalah bagus dengan pembelajaran klasikal. Meningkatnya penggunaan komputer menjadi perhatian yang semakin besar, terutama pengaruh terhadap etika dan sosial di masyarakat penggunaan. Di suatu sisi, perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaat bahwa informasi dapat dengan mudah diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, menimbulkan masalah baru. Secara umum, perkembangan teknologi informasi ini menggunakan hak privasi individu, bahwa banyak sekarang penggunaan komputer di luar etika penggunanya. Misalnya, memanfaatkan teknologi komputer dengan mudah dapat mengakses data dan informasi secara tidak sah. Belum lagi ada berbagai orang yang memanfaatkan komputer dan internet untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk kesenangan atau hobi. Ada pula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal. Lembaga pendidikan yang masih menggunakan sistem informasi manajemen akademik manual akan memperlambat pengatasan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam lembaga. Penelitian tersebut menganalisis perencanaan sistem informasi manajemen akademik sekolah yang nantinya digunakan untuk dalam membantu proses pembelajaran. Teknologi informasi yang berkembang tepat bahwa dua dampak positif dan negatif. Namun terlepas dari dampak tersebut, terlihat bahwa berbagai organisasi, khususnya organisasi pendidikan, menyambut dengan baik perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya sekolah dan universitas yang menerapkan teknologi informasi. Keputusan sekolah dan perguruan tinggi dalam menerapkan teknologi informasi memang sangat baik apabila disesuaikan dengan kondisi dari sekolah atau universitas, karena memang banyak sekali manfaat serta dampak positif yang diperoleh dari penerapan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.